Salah satu tujuan kami, Pak, makanya kami tertarik dengan bawang. Kita tahu bahwa pasar Putu Sibo itu memang dari tahun ke tahun bahwa bawang itu tidak tertentu harganya. Kita tahu semua bahwa memang bawang yang didatangkan itu semua datang dari Jawa. Awalnya kami membudidayakan bawang merah itu, Pak, kayaknya di Kapuas Hulu itu, Pak, ditertawakan orang, Pak. Tetapi kami merasa tertarik. Kenapa konsumen untuk bawang merah di Kapuas Hulu itu tonan, Pak, Dan pagi sore. pagi sore, Pak. Kenapa petani-petani kita itu tidak tertarik ke hal seperti itu? Makanya kami timbul aspirasinya untuk membudidayakan bawang merah itu, Pak. Ternyata satu kali gagal, dua kali hampir berhasil, dan ketiga kalinya kami bisa berhasil, Pak. Sahabat terkasih, hari ini kami berkunjung ke rapat anggota tahunan Kredit Union Tilung Jaya di Putu Sibo, dan pada hari ini berkesempatan bertemu dengan anggota-anggota yang diberdayakan oleh lembaga. Secara kebetulan bertemu dengan petani bawang. Petani bawang sebenarnya yang paling terkenal adalah dari Brebes, Jawa Tengah. Tiba-tiba kami mendapatkan informasi bahwa di Putu Sibo pun ada petani bawang. Kami didampingi oleh General Manager dari Tilung Jaya, Mas Yohanes. Selamat siang, terima kasih pendampingannya, Mas Yohanes. Selamat siang, Bapak. Terima kasih atas kunjungannya di Tilung Jaya. Saya sebagai JM, nama Yohanes Garsa. Di Tilung Jaya itu sudah ada 10 yang kita, tapi ini ada yang untuk petani bawang yang kebetulan hadir pada acara RAT ini. Nanti untuk masing-masingnya bisa memperkenalkan diri. Saya Jamanir Siregar. Kemudian sebagai tugas juga sebagai penyuluh, di samping penyuluh pertanian juga saya sebagai mentor di pemberdayaan di Tilung Jaya. Di samping itu juga saya sebagai petani yang kita bicarakan tadi, petani bawang. Dan di samping saya juga petani usahanya juga kita bawakan dalam saat ini yang udah beberapa kali kita membudidayakan bawang. Salah satu tujuan kami, Pak, makanya kami tertarik dengan bawang. Kita tahu bahwa pasar Putu Sibo itu memang dari tahun ke tahun bahwa bawang itu tidak tertentu harganya. Kita tahu semua bahwa memang bawang yang didatangkan itu semua datang dari Jawa. Nah, kalau dianalisanya, Pak, yang jadi pertanyaan, mengapa Kapuas Hulu tidak mengusahakan secara budidaya bawang merah? Nah, disitulah kita mulai coba. Ternyata bahwa bawang yang kita coba awalnya itu kami sebut varietasnya itu adalah Bima Brebes. Ternyata dia dapat adaptasi di Kapuas Hulu. Di awal tahun 2017 kita udah coba. Awalnya memang kita terus terang ya gagal. Kita mencoba lagi. Nah, dari teknologi memang kita sadari bahwa memang penerapan teknologi yang kita diterapkan secara literaturnya itu antara pedoman yang dari Jawa atau Sumatera. Kalau kita terapkan dari Jawa ke Sumatera di Kapuas Hulu kurang efektif. Ya, ternyata dari pembelajaran tadi itu kita dapat bekal dikit. Ternyata memang kalau bawang merah itu adalah sangat memerlukan pupuk organik. Yang pupuk organik kita tahu mungkin ya banyak ya dari pupuk kandang dan pupuk organik setempat. Di tahun 2018-19 kita dibantu dengan kelompok tani yang ada di Kapuas Hulu. Ternyata kita dapat berhasil. Kita ubin semuanya dan pusat yang ubin dari Dirjen DP bahwa di Kapuas Hulu itu secara budidaya kita bisa mencapai sampai 12 ton per hektar. 12 ton? 12 ton per hektar. Itu varietas Bima Brebes.
Dan kemudian kita dapat juga penelitian dari anggaran Balitbang dengan kerjasama dengan Bapeda Kabupaten Kapuas Hulu. Di samping itu kita membenah diri juga bahwa memang adaptasinya itu udah cocok. Nah kemudian kita bekerjasama dengan CU Tulung Jaya karena kita tahu bahwa kos untuk menanam bawang itu memang modalnya sangat banyak. Kita perkirakan aja lah kalau untuk 1 hektar itu bibit yang kita perlukan atau benih yang kita perlukan itu kisarannya 800 sampai 1 ton. Nah, harga yang kalau di Penangkarti di Jawa sana rata-rata kisarannya itu 50.000 sampai 60.000. Belum ongkos angkut. Per ton, per kilo. Oh, per kilo. Itu per kilo. Nah, dengan masalah itu kita mencoba bersama dengan anggota CU, kebetulan semua anggota kita ini yang ikut masuk ke CU untuk memodalin, dan ternyata di tahun 2019 ya 20 kita dapat spot dari CU dan bisa berhasil Pak. Cuma karena kita kebenturan dengan cuaca, kita sadar bahwa memang kalau curah hujan tinggi, perawatan bawang ini agak intensif. Kita mulai dari dulu Pak, dari awal, dari saprodinya dulu Pak ya. Saprodinya maksudnya kalau untuk bibitnya itu tadi itu kisaran 500 sampai 1 ton. Umbi Pak. Nah kalau untuk pupuk kandangnya itu untuk per hektar itu kisarannya itu sampai 5 ton pupuk kandangnya. Kalau untuk pupuk kimianya itu kisarannya kalau NPK-nya itu kira-kira 200 kilo, ureanya 100 kilo, udah itu KCL-nya 150 kilo. Nah, ada pertanyaan, kenapa ureanya Pak kita rendahkan? Karena memang tanah yang kita gunakan ini adalah semi gambut. Nah, jadi kalau semi gambut itu memang harus perlu pengapuran dan kita itu melaksanakan semua budidayanya. Nah, itu makanya kita kurangi dari saprodinya tadi, kita naikin ke NPK-nya. Mungkin cara budidayanya Pak, memang kita tahu bahwa bawang ini adalah banyak, terutama apalagi petani yang datang dari luar Jawa, kita masukin ke kelompoknya memang belum tentu misalnya siap untuk nanamnya. Karena memang itulah salah satu kerumitan budidaya tanaman bawang ini. Dan ternyata di teknologi yang kita penerapannya itu yang memerlukan pupuk kandang atau pupuk organik ditambah dengan pupuk cair yang kita menggunakan POC. POC itu maksudnya ya POC pupuk lokal di setempat. Jadi kita udah menggunakan pupuk POC-nya, salah satu contohnya itu sampah dari dapur, dari bahan olahan. Contohnya bahwa di kampus ini kan banyak ya kulit pisang, ya keong emas dan bahan-bahan dapur lainnya. Dan ternyata memang benar bahwa mengurangi daripada pupuk kimia tadi. Pak Mentor, tolong berikan ilmu kepada kami supaya kami juga bisa menyebarkan ilmu yang Bapak sudah simpan lama gitu kan. Ini ilmu kan harus dibagi-bagi. Silakan Pak Mentor memperkenalkan diri juga. Ya, makasih Pak. Selamat siang. Baik, saya namanya Pak Iwan Pak. Kebetulan tugas pokoknya memang untuk menangani hama dan penyakit tanaman Pak. Saya dari tahun 2000 awalnya kami membudidayakan bawang merah itu Pak. Kayaknya di Kapuas Hulu itu Pak ditertawakan orang Pak. Tetapi kami merasa tertarik. Kenapa konsumen untuk bawang merah di Kapuas Hulu itu tonan Pak, Dan pagi sore. pagi sore Pak. Kenapa petani-petani kita itu tidak tertarik ke hal seperti itu? Makanya kami timbul aspirasinya untuk membudidayakan bawang merah itu Pak. Ternyata 1 kali gagal, 2 kali hampir berhasil, dan ketiga kalinya kami bisa berhasil Pak. Kalau untuk budidaya tanaman bawang untuk Kapuas Hulu Pak, kami banyak bermainnya di organik Pak. Di organik itu kami dari awal itu memang menggunakan pupuk organiknya, POC-nya Pak, kami bikin sendiri. Kami ambil dari keong emas, pisang hutan Pak, akar bambu, daun bambu yang sudah jatuh ditambah dengan air leri.
sekarang kami masukkan buahnya kelapa sawit Pak yang sudah matang, sehingga terbentuknya POC-nya luar biasa. Nah, POC ini per produksi Bapak bisa menghasilkan berapa liter? Oh ya, untuk satu kali musim tanam itu kami buat POC-nya kurang lebihnya 200 literan ya Pak. Karena kami agak banyak menggunakan, karena pupuk dasar yang kami berikan ke lahan gambut dan PMK itu Pak, memang kami gunakan POC, kami kocori dulu. Setelah 1 atau 2 minggu setelah itu kami tanami Pak. Makanya kami Pak banyak sekali menggunakan bahan-bahan organik, memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita di sini Pak. Dan di Kalimantan sangat amat banyak ya? Banyak Pak. Syukurlah. Akhirnya pada musim tanam ini saya Pak dengan kawan-kawan mengajak teman-teman itu menggunakan yang namanya sekarang trennya Pak Biosaka Pak. Nah, kami coba di Kapuas Hulu, ternyata hasilnya sangat maksimal Pak. Pak, untuk yang 200 liter tadi, Iya. untuk berapa hektar lahan Pak? Itu 200 liter itu 1,5 hektar masih bisa Pak. 1,5 hektar. Pengaplikasian untuk satu kali musim tanam itu berkisar 4 sampai 5 kali kita kocarnya Pak. Akhirnya dengan seperti itu Pak, kami untuk diputusi bahwa khususnya untuk bawang itu menggunakan pupuk kimia sangat rendah, bisa kami tekan sampai 50% Pak menggunakan pupuk. Jadi akhirnya anggota CU kita, kebetulan kami diangkat jadinya mentor CU Pak. Di samping tugas pokoknya kami, kapanpun waktunya CU itu membawa kami siap memberdayakan orang-orang kita Pak. Tugas kesehariannya Pak? Saya sebagai POPT Pak. Di dinas? Di dinas pertanian, khususnya memang menangani untuk hama dan penyakit tanaman Pak. Jadi kolaborasinya saya dengan penyuluh, dengan petani. Kami bermainnya di organik. Pada saat sekarang Indonesia itu dunia Pak itu bermainnya di organik. Dengan adanya produk organik itu Pak, itu konsumen lebih senang ke organik ketimbang yang namanya produk kimia Pak. Intinya produk kimia itu secara tidak langsung kita meracuni diri kita sendiri Pak ya. Kenapa kami bekerja sama dengan CU? Kami kelemahan kami masalah dana Pak. Dengan adanya CU memberdayakan anggotanya, kami mengajak petani kami, anggotanya CU itu kami ajak bermain di organik sehingga mereka kosnya pengeluaran dana untuk budidaya mereka itu kecil sekali Pak. Karena kami menggunakan semua apa yang ada di alam kita Pak. Intinya bahasanya dari alam kembalikan ke alam Pak. Hasil nilai kualitasnya dari alam kembali ke alam itu seperti apa? Itu luar secara biasa, nasional? Untuk skala nasional kita belum uji coba Pak. Akan tetapi yang kemarin penelitiannya dari Balitbank itu sudah kita di atas standar Pak. Hasilnya Pak. Sudah sangat tinggi ya? Tinggi Pak. Bapak bisa menambahkan tentang kualitas bawang Bapak dibandingkan dengan daerah lain? Ya baik. Kalau untuk kualitas bawang memang kalau secara spesifik memang kita belum bisa nganukan Pak, tetapi kalau rasanya memang ada perbedaan Pak. Perbedaannya itu apa? Karena memang tanah yang ada di Kapuas itu rata-rata di gambut Pak. Itu pun semi gambut sebagian. Nah mungkin rasanya itu Pak, kalau masalah rasanya itu agak, kalau yang dari Jawa itu agak nyengat. Tetapi karena pasar itu sangat memerlukan, dan kita pun dengan bantuan teknologi atau dibantu dengan dinas, semua penyuluh yang ada di Kapuas Hulu, kita mencoba biar rasa itu jangan ketinggalan dari rasa bawang yang ada di Jawa. Pengalaman saya Pak, memang saya waktu itu kurang lebih hampir tiap tahun kurang lebih 3 kali 4 kali lah saya udah menanam. Ada berhasil, ada tidak berhasil. Kita tidak berhasil, kadang Pak terkendala di sini karena mungkin tanah atau apa, hujan. Kalau musim hujan memang agak susah Pak. Kedua memang kami dibantu terutama dari mereka ini lah Pak. Memang awal mula dikasih dari Dinas Pertanian Pak untuk disopan.
ternyata cocok juga untuk tanah, terutama di desa Sewan, karena udah ada penelitian cocok untuk budidaya bawang. Dan itu saya berpikir terus, langsung saya menghadap terutama lah CU Telung Jaya di Nangaoyen waktu itu kami mulai penanaman. Ada bantulah untuk CU untuk beli segala bibit. Lahan bawang berapa hektar sih sekarang? Memang lahan bawang sedang juga Pak, kalau untuk saya hampir 1 hektar kalau memang ditanam semua. Cuman kadang-kala modal kita tuh terbatas untuk. Tapi Bapak optimis ya walaupun pernah gagal ya? Optimis. Ini sekarang saya sudah mulai menggarap lahan lagi, cuman masih cari yang dulu. Saya dapat. Bibit. Oh, cari bibit. Soalnya bibit sekarang saya udah telepon kawan masih berkisar harga 60-60 lah per kilo dari Jawa, berbes Jawa Tengah. Nah, sekarang kan ada pertanyaan kesulitan bibit nih Pak untuk untuk mendatangkan bibit dari luar daerah. Ada jalan keluar Pak JM untuk mencari bibit bawang ini? Mungkin kan lembaga bisa mengupayakan, lalu apakah ada kerjasama dengan Pemda, dengan Pak Dinasnya di Tutu Sibo ini gitu. Coba seperti apa kira-kira? Baik. Selama ini kita serahkan di bagian pemberdayaan, ada bagian pemberdayaan kita, dan sudah bekerja sama dengan kawan-kawan yang ada di Jawa. Tapi sementara saya dengar jawaban belum ada bibit sudah di situ. Untuk sementara waktu itu yang saya dapat info dari bagian pemberdayaan. Sehingga masih ada kendala sedikit ini untuk bibit. Nah, tapi saya dengar itu mungkin di bulan Maret itu sudah ada, karena mereka juga baru mulai panen di situ untuk pemilihan bibit yang umbi. Kalau yang biji ada, tapi sepertinya kurang di sini. Itu yang saya dapat informasi dari bagian pemberdayaan. Pak Mentor, apa perbedaannya bibit umbi dengan bibit apa satunya lagi? Biji Pak. Kan ini kan Bapak kan perlu menjelaskan kepada para petani untuk pilihan yang terbaik Pak. Mungkin saya jelaskan Pak, yang perbedaannya antara bibit dari umbi dengan dari biji Pak, benih. Nah, pada umumnya petani kalau pada saat sekarang khususnya di Kapuas Hulu Pak, sekarang kami masih membudidayakan bawang merah dari biji Pak, benih. Ternyata di benih itu kendala paling utama Pak di persemaian Pak. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk yang dari biji Pak, itu sangat-sangat rentan sekali Pak untuk menjadikan tumbuh menjadi bibit. Akan tetapi kalau dari umbi Pak, dia asal seleksi bibitnya itu sudah bagus Pak, sudah pas, kita pasti berhasil. Itu kemenangannya dari umbi Pak. Lalu keunggulan dari benih bawang merah yang dari benih, asal petani itu sudah sukses di semainya, dia pasti berhasil Pak, dia pasti berhasil. Makanya petani kelemahan kita di sini Pak untuk Kapuas Hulu, keuletan petani kita Pak, karena di petani kita itu terlalu banyak pekerjaan Pak, nggak fokus Pak. Karena tidak fokus. Karena tidak fokus Pak, terkait dengan bibit kan ada asosiasi pemerintah kabupaten. Ya. Kan bisa kerjasama Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kabupaten Brebes untuk mendatangkan bibit bawang. Ya itu mungkin adakah misalnya pemikiran untuk kerjasama pertanian di bidang perbawangan tadi? Sekarang kami Pak memang ada seperti itu. Pada intinya dari dinas itu mereka lebih cenderung ke bantuannya ke benih Pak. Kenapa? Dengan berbagai pertimbangan. Kalau kita menggunakan bibit dari umbi Pak, dia kadang-kadang datangnya busuk Pak, busuk. Di samping itu dari segi angkutan dia banyak menggunakan volume Pak. Akan tetapi kalau yang dari biji Pak, dia sedikit sekali, ongkos kirimnya sedikit, tetapi untuk membudidayakannya sangat sakit sekali Pak.
Pak, saya belum paham nih perbedaan umbi dan bibit itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau yang dari umbi Pak, dia kita ambil dari umbinya bawang. Oke, langsung kan? Langsung Dipotong potong gitu ya. langsung kita tanam. Akan tetapi kalau dari biji, sekarang ada yang namanya biji Pak, dia berbentuk kayak biji sawi Pak. Oh, Kayak biji buah sawi. ya? Biji dia Pak. Oh, Berbentuk biji. biji kayak biji sawi. Nanti kita semaikan Pak. Setelah 30 sampai 40 hari, intinya dia sudah membentuk umbi Pak. Dia tumbuh sudah membentuk umbi sebesar batang korek, baru bisa kita pindahkan. Nah, sementara waktu dia kita menunggu umbi dari tumbuh sampai membentuk umbi sebesar biji korek, itulah kelemahan petani kita, telatennya Pak di sini. Nah, di sini Jadi membutuhkan fokus kerja ya? fokus penyiraman terutama Pak. Terutama penyiraman. Nah, disitulah kelemahannya petani kita. Tapi kami tidak merasa putus asa Pak. Nah, sekarang pada saat ini kita kembangkan di Padua Pak, daerah Mendalam masih bagus Pak. Kira-kira Pak, perbawangan potensinya kan sangat besar. Pak. 1, 2, 3 tahun ke depan, itu hasilnya yang dari Kutusibo itu diharapkan berapa banyak ton Pak? Kalau yang itu kami memang tetap berusaha Pak untuk menentukan hasilnya, itu tergantung ke petaninya kita Pak sekarang. Oh, itu tantangan petani. Tantangannya petani. Tapi kalau daerah seluan kami udah enggak ragu Pak, karena memang petaninya udah kita bina. Di samping itu kami juga sebagai mentornya dan sebagai petugasnya, kami punya lahan juga Pak. Berapa hektar Pak? Kami sementara sekarang kita punya setengah hektaran kami. Punyanya Pemda? Enggak, punya kami sendiri Bapak Pak. sendiri. Nah, ini punya sendiri. Ternyata ya. Terus Mas DM, ini kan potensinya besar. Anda kepada teman-teman petani ini, apa yang pengembangannya ke depan itu akan seperti apa? Lalu mungkin kan ada target kerja kan? Anda berapa tahun sih menjadi GM ke depan? Masih 4 tahun lagi kan? Masih 3 tahun. Oh, 3 tahun, salah saya. Nah, masih 3 tahun karena jangka waktu 3 tahun karena baru diangkat per Agustus. Oke, 3 tahun apa yang Anda harapkan dari bapak-bapak petani ini? Harapan saya untuk petani, khususnya pada petani bawang ini terus dikembangkan di wilayah pengembangan Kredit Jaya, nanti melewati mentor kita dan ada pendampingan. Nah, karena terus terang kalau saya sendiri kurang paham juga kalau hal itu, tapi ada bagian-bagian pemberdayaan. Hanya punya uang ya? Nah, ya. Tapi untuk peminjaman petani nanti akan kita bentuk kelompok, ada mungkin petani bawang beberapa kelompok yang kita harus bentuk. Targetnya berapa kelompok? Ini baru 1 ya menurutnya. Target kita nanti di semua daerah ada 15 tempat pelayanan kita ini ada. Yang memungkinkan yang cocok nanti pasti lewat penelitian tanahnya bagaimana bisa tidak ditanami bawang. Nah, itu nanti target kita sehingga kebutuhan yang ada di Kapuas Hulu ini khususnya Kutusibo umumnya ini bisa terpenuhi oleh petani. Anda yakinkan kepada teman-teman anggota Tilung Jaya tentang pertanian perbawangan lewat UKM Aufi? Silakan. Saya optimis untuk mengembangkan petani bawang ini. Untuk kedepannya saya tetap mengembangkan, terutama di bagian pendidikannya, walaupun saya harus bekerja dengan instansi lain. Untuk karena mungkin di kawan-kawan di Kredit Union pemahamannya tentang petani bawang belum, tapi kita bekerja sama dengan terutama dengan pertanian kita nanti ke depan, sehingga apa yang kita harapkan program-program yang kita lakukan tetap tercapai. Terima kasih Mas JM, karena saya panggil Mas karena Mas muda banget dibandingkan saya. Bapak-bapak terima kasih atas kesempatan kali pertama ini. Kebetulan saya memang baru kali pertama ke Kutusibo. Terima kasih, selamat siang semuanya. Selamat siang.